bukan berarti nggak baik kan, Mas? Kalau saya bukan adanya Mbak Mayang, pasti Mas Ibnu nggak berusaha untuk nyingkirin saya kan? Kalau kamu nggak menyulitkan saya, dengan senang hati saya akan jadi kakak kamu. Tapi saya nggak bisa menganggap Mas Ibnu sebagai kakak saya. Tadi kamu telepon diajak makan siang sama siapa? Mas Ibnu, Ibnu ngajak kamu makan siang. iya emangnya kenapa, Bu? Tapi tetap aja, dia nggak mau sama aku. Nggak tahu kenapa. Kalau kita kehilangan laki-laki yang kita cintai, maka selamanya kita akan kehilangan. Dan mungkin itu akan menjadi penyesalan seumur hidup. Tapi itu sudah jadi keputusan saya. Mas Ibnu juga dulu kan diam-diam mencintai Mbak Mayang. Saat berusia seperti saya sekarang kan, 20 tahun kan? Hah? Mas Ibnu mimpi kan waktu itu kan? Saya juga bisa memberikan semua cinta saya untuk Mas Ibnu. Mas Ibnu, Mas. Saya tahu Mas Ibnu kesini kan karena Mas Ibnu tahu saya ada di sini. Sekarang kita benar-benar berdua. Saya suka dengan rasa humor kamu. Itu biasa. Tapi kamu jangan salah mengerti. Jangan munafik deh. Saya paling nggak suka seolah-olah kita ini bermusuhan padahal sebaliknya. Mas Ibnu, duduk dulu sebentar. Mas Ibnu kan yang bilang ke saya, apapun yang saya suka itu normal. Saya suka sama Mas Ibnu. Normal kan? Boleh kan? Mas Ibnu yang ngajarin saya untuk berterus terang. Tapi saya kecewa sekali sama Mas Ibnu. Karena Mas Ibnu nggak pernah jujur. Kamu masih muda. Kalau kamu berbuat salah, orang lain akan memaafkan kamu. Tapi kalau saya yang salah jalan, orang akan memojokkan saya. Oh, jadi karena Mas Ibnu takut disalahin sama orang, sampai Mas Ibnu menutup perasaan hati kalau Mas Ibnu juga suka sama saya. Kamu salah. Tidak semua orang bisa sama seperti kamu. Itu mungkin aja. Apa saya nggak boleh bersikap seperti ini? Mungkin aja boleh. Tapi apa yang mungkin buat kamu, belum tentu mungkin buat saya. Saya ditekan dengan sangat berat. Dan permasalahan ini tidak semudah yang kamu bayangkan. Maaf ya, saya masih ada urusan. Mas Ibnu. Kamu teman saya yang paling baik, Arya. Saya masih bisa ngobrol sama kamu. Saya masih bisa cerita sama kamu. Kamu juga tahu kan kalau Mas Ibnu sebenarnya suka juga sama saya. Cuman dia nggak mau ngaku. Saya udah nggak tahu harus gimana lagi. Elsa, Udah lama, Mbak. baru aja. Kok dia belum siuman? Orang baru dioperasi lagi. Kalian sudah di sini rupanya. Saya kira waktunya sudah cukup. Sebaiknya kalian pulang untuk istirahat. Saya baru aja datang. Jadi nggak apa-apa biar saya di sini dulu, Pak. Ah, nggak usah. Kalian sudah sangat direpotkan. Oke. Kita pulang dulu. Aku duluan ya. Iya, Mari, Bu. iya. Hati-hati di jalan ya. Udah
lama kita nggak pernah bersama seperti ini. Makasih, Mas. Ya, makasih. Senang sekali, Mbak, rasanya. Aku udah terlalu banyak ngecewain Mbak. Kenapa aku harus kecewa? Jangan karena seorang laki-laki terus hubungan kita hancur. Kamu kayaknya lagi nggak senang. Aku sedih ngeliat Arya. Kita semua sedih lihat keadaan Arya. Betul? Kamu nggak ada persoalan lain? Mbak percayakan kalau aku sudah dewasa? Percaya. Kalau gitu, biarin aja aku menyelesaikan semua persoalan yang aku punya. Maaf Pak, ini Mas. Saya tahu, suster. Saya sedang mengusahakan kekurangannya. Kalau suster nggak percaya, saya akan minta jaminan dokter Aji. Siang, suster. Jangan banyak gerak. Berbaring aja. Punggung saya sakit, Pak. Justru punggung kamu itu yang harus kamu jaga. Kamu boleh aja nggak menuruti kata Bapak, tapi tidak dokter. Saya nggak yakin, Pak, kalau kita bisa melunasi biaya rumah sakit ini. Tidak usah bicara soal pengungkusan pengobatan. Tapi saya harus bertanggung jawab sendiri, Pak. Kan ibu angkat kamu tuh yang pinjamkan uang. Selamat siang. Oh, selamat siang, Pak. Silakan. Gimana? Sudah enakan? Kamu sudah bisa makan yang keras-keras kan? Baiklah, kalau begitu Arya akan saya jadwalkan kembali untuk pemeriksaan sinar ronsen tulang punggungnya. Biar nanti suster yang akan memberitahu hasilnya. Terima kasih, dokter. Pak, ada apa dengan punggung saya, Pak? Nggak ada apa-apa. Hanya pemeriksaan rutin aja. Bapak bohong. Arya? Bapak kamu bohong untuk kebaikan kamu sendiri. Saya siap mendengar berita yang paling buruk sekalipun, Bu. Pada pemeriksaan awal, tulang punggung kamu ada gejala keretakan sedikit. Tapi dokter ingin memeriksa secara detail. Kita tunggu aja pemeriksaan lanjutan. Ini hasil foto ronsen Arya. Di sini terlihat ada retakan di tulang belakang akibat terkena tekanan besar. Berarti harus dioperasi? Saya rasa belum. Kita belum perlu melakukan operasi. Karena tidak ada serpihan tulang atau benda khusus yang masuk ke dalam rongga tulang. Ya, yang bisa kita lakukan hanya sekarang mengencangkan tulang-tulang belakang tersebut sambil melakukan pengobatan. Apa bisa dirawat di rumah, dokter? Maksud Bapak berobat jalan? Terus terang, saya kewalahan untuk ongkos nginap dan pengobatannya, dokter. Maaf, Pak. Saya rasa tidak bisa. Karena Arya harus dirawat di rumah sakit paling sedikit setengah bulan. Dan baru sesudah itu kita pertimbangkan untuk keluar dari sini. Setengah bulan? Arya, saya bawain kamu buah, Walkman sama buku buat mengisi waktu kamu. Taruh aja di situ. Saya tahu
berbaring terus emang nggak enak. Tapi hati kamu harus selalu seneng supaya cepat sembuh. Apa rasa senang itu bisa mempercepat setengah bulan lagi untuk keluar dari rumah sakit ini? Kamu nggak usah takut. Setiap pulang kerja, saya pasti kesini. Setengah bulan nggak lama kok. Saya bisa sabar. Tapi nggak dengan tagihan rumah sakit ini, Elsa. Ini kembaliannya. Ya. Apa kamu jadi pinjam uang? Mana aku punya uang? Tolonglah, anakku sedang sakit di rumah sakit. Sekarang alasan anakmu sakit. Dulu kamu buat judi. Alah, udah sana. Pembeli lagi sepi. Kalau kamu nggak percaya, ini tagih rumah sakit. Oh. Ah, enggak, sana. Aku nggak mau layan kamu. Sungguh, bukan buat judi. Anakku sedang sakit. Baik, ini 50.000. Tak usah kau beri bunga lagi. Masa cuma 50.000? Ini kan banyak. Kenapa? Masih merasa kurang? Denger ya. Kalau bukan anakmu masuk rumah sakit, 1 sen pun aku tidak mau pinjamkan kau. Alah, tolonglah. Dasar kamu pelit. Saat ya. Saya pinjamin uang. Anak saya di rumah sakit. Gak bisa saya bayar. Ganggu saja kamu. Apa? Sering utang-utang mulu. Ngerti ya? Lagi konsentrasi main nih, main duit. Apa? Udah bener. Alah. Ya, Ya, terima kasih, Pak. bicara dengan siapa, Mayang? Departemen Sosial. Apa mungkin bisa dapat uang santunan untuk Arya? Terus bagaimana? Ya, harus buat surat pernyataan dari kelurahan bahwa memang keluarga Dipo tidak mampu. Dan masih sekian persyaratan lagi, termasuk harus ada kwitansi dari rumah sakit. Mana bisa dapat bukti dari rumah sakit kalau belum bisa dilunasi? Makanya, bertolak belakang kan, Bu? Ya udah, saya mau ke rumah sakit dulu ya, Bu. Mau nengok. Oh iya, sekalian bawa makanan rantang ya untuk mereka. Ya udah, nggak apa-apa. Dokter, dokter, ada yang terkena air panas. Loh, kok nggak dibawa ke UGD? Dia memaksa dok, ingin ke dokter Ibnu saja. Ya sudah, kalau gitu ambil perban dan salep ya. Ya, mana nih? Oke. Ya, pelan-pelan ya. Sakit, kan? Ya, tolong perban sudah. Ya, di dekat sebelah sini. Ya, suster terusin ya. Aduh, kamu tuh gimana sih? Kok nggak hati-hati? Masih sakit? Hati aku yang sakit. Ada apa lagi sih, Elsa? Siapa yang nggak kesel sih, Mbak? Aku tuh bener-bener cinta sama dia, tapi dia tuh nganggap aku tuh main-main. Itu karena Mas Ibnu yang nggak mau menerima kamu. Sia-sia kan? Kamu memaksakan diri. Akibatnya apa? Kamu sendiri yang sakit. Nggak apa-apa, aku sakit asal aku nggak kehilangan dia. Susah banget sih.
Elsa, pertimbangkan, pikirkan apa pantas kamu melakukan ini. Apa aku cinta sama orang itu salah? Kamu tuh hanya dipuaskan dengan hayalan. Gadis seperti kamu yang harus dipikirin adalah kesenangan. Coba sadar dong. Mbak yang nggak bisa ngerti. Sebelum kamu benar-benar hancur, berhentilah Elsa. Buang jauh-jauh perasaan itu. Buang. Semestinya kan Mbak mendukung aku, Mbak. Ini demi kebaikan kamu. Ya kok demi kebaikan aku ya bantu aku dong. Aku sarankan begitu karena aku lihat kamu sedih, menderita. Ini pilihan perasaan hati aku sendiri. Atas dasar apa Mbak larang aku, ha? Aku mewakili ibu mengurus kamu. Kalau mau ngomong aja, nggak usah bawa nama ibu. Ji. Kalian berdua ini ada apa sih? Kita bertengkar di rumah sakit, Bu. Saya hanya ingin Elsa tahu bahwa saya ibunya, bukan kakaknya. Saya melarang dia karena saya ibunya, Bu. Mungkin saya harus terus terang sekarang. Mayang, kamu sudah menderita belasan tahun. Jangan korbankan perasaanmu lagi. Ibu yang akan lebih sedih. Kalian mau bawa kemana saya? Kita terlalu lama berutang biaya rumah sakit, Pak. Terpaksa harus pindah kelas 3 dulu. Tidak bisa. Suster, jangan pindah ke sana. Tempatnya seperti pasar. Bagaimana anak saya bisa istirahat dengan tenang? Maaf Pak, pasien di rumah sakit kami cukup banyak. Bapak menggunakan kelas 1 tapi tidak bisa bayar. Saya pasti bayar. Pasti saya bayar. Kalau Bapak memaksa, silahkan lunasi dulu tunggakan Bapak dan kita bicarakan lagi. Tolonglah suster, saya benar-benar akan membayarnya. Bagaimana bisa tidur suasana seperti ini? Orang batuk, merintih, mengerang. Ah, Ya udah kalau gitu Bapak pulang aja, beristirahat. mana mungkin? Udah kalau gitu Bapak harus sadar dong, Pak. Ini kan rumah sakit. Yang tinggal di sini tuh orang sakit. Kamu jangan banyak bicara. Tidur cepat dan istirahat. Bapak bisa tidur berdiri sekalipun. Sial. Bagaimana lagi saya harus melunasi utang ini? Halo. Saya mana? Ya Pak Dipo. Pak Dipo, kalau ada urusan sama saya, besok aja di rumah sakit ya. Soal ini tidak leluasa saya bicarakan di rumah sakit ini. Karena ini ada hubungannya dengan Maya. Saya sangat yakin dokter tertarik. Sesuatu yang sangat memalukan. Saya tunggu di halaman parkir rumah sakit ini, oke?
Dokter, saya di sini, dokter. Pak Dipo, tadi di telepon Pak Dipo bilang bahwa ada hal yang memalukan tentang diri saya. Ada apa? Terus terang, saya tidak mau muncul teman. Saya sedang terdesak keuangan dan tidak ada jalan lain lagi. Pak, langsung saja, ada apa? Baik, baik. Saya kira saat dokter masih muda punya anak perempuan dari Maya. Bapak tidak sedang melindur kan? Dokter tidak perlu malu mengakuinya. Mungkin dengan si dokter tidak mengaku. Tapi saya tahu, Elsa adalah putri haram Maya yang lahir lebih dari 19 tahun yang lalu. Dan teman yang paling dekat Mayang adalah dokter. Saya bukan menebak atau mengarang. Tapi ini saya mendengar sendiri dari Mayang dan ibunya. Elsa anak Mayang. Enggak. Saya nggak percaya. Bapak pasti mengarang berita ini hanya untuk memeras saya, kan? Katakanlah saya pemberi uang atas berita nih. Tapi saya jamin, apa yang saya katakan ini benar. Saya tidak percaya, Pak. Saya juga tadinya tidak. Tapi setelah saya pikir lagi, hal ini tidak ada yang salah. Maaf ya. Bagaimana kalau istri dokter mendengar hal ini? Dokter, saya belum selesai bicara. Dengar, Pak. Kalaupun Elsa anak Mayang, saya tidak bisa menerima berita ini 100%. Saya harus mencari buktinya dulu. Tapi dengar, kalau Bapak bohong, Tentu saja. Begitu dokter mendapatkan bukti, saya akan menghubungi lagi. Sama-sama. Makasih. Mari, Bu. Mari, makasih, Bu. Kenapa, Ci? saya khusus kemari untuk mencari kamu. Ada urusan apa? Mayang, saya mau kamu jujur sama saya. Apa kamu pernah menipu saya? Maksud kamu? Soal hubungan kita di masa lalu. Tolong diperjelas. Saya dengar Elsa bukan adik kamu, tapi anak kamu. Dari mana kamu dapat berita ngawur seperti itu? Kamu nggak perlu tahu. Saya tahu soal ini dari mana. Saya mau kamu jawab pertanyaan saya. Dan satu lagi, apa mungkin Elsa anak kita? Adik adalah adik. Gimana bisa jadi anak? Ngawur, nggak masuk akal. Kamu nggak jujur, Mayang. Dengar, Aji. Saya belum menikah. Bagaimana saya bisa punya anak? Benar. Elsa itu adik kamu. Dan bukan anak saya. Kamu harus yakin. Dan yang jelas, ini bisa merusak nama baik saya. Maaf kalau gitu. Tangan kamu kenapa? Kena air panas. Sorry ya, kemarin saya nggak bisa datang ke sini. Nggak jadi soal. Kayaknya kamu lagi punya masalah ya, Sa. Kamu mau cerita? Apa tempatnya tepat? Sayangnya aku belum bisa keluar. Tapi kalau kamu mau cerita di sini juga nggak jadi masalah kok. Nggak
tunggu sampai kamu benar-benar sembuh. Misi dulu ya. Elsa, Elsa tunggu dulu. Saya mau membicarakan sesuatu sama kamu. Saya lagi nggak enak badan, Mas. Ini tentang masalah kamu dan Ibnu kemarin. Oh, jadi Mas sudah tahu tentang saya sama Mas Ibnu? Kalau itu semua yang di rumah sakit ini udah pada tahu dong. Gimana saya bisa kerja dengan tenang lagi sih, Mas? Elsa, Hampir saya tergugah dan terharu melihat dokter dengan Elsa. Dokter, saya mau berunding dengan Anda. Biaya pengobatan saya membuat saya nggak bisa bernapas. Jumlahnya keterlaluan buat saya. Tapi kalau dokter mau menolong saya jamin saya akan tutup mulut terhadap istri dan kerabat dokter. Arya, 2 hari lagi kita sudah bisa kembali ke kantor. Dari mana Bapak dapat uang? Kamu jangan menganggap remeh bapakmu ini. Yang penting kamu itu lekas sembuh. Yang lain itu urusan bapak. Utang kita terlalu banyak, Pak. Jangan menuduh bapak yang negatif. Hari ini bapak dapat karunia Tuhan. Ada orang baik yang mau menolong kita. Selama ini reputasi Anda sangat bagus. Tapi saya mendengar Anda melakukan pelecehan seks terhadap gadis yang belum dewasa. Ini bisa membuat reputasi Anda buruk. Dan lebih dari itu, rumah sakit ini telah buruk juga nama baiknya. Maaf Pak Direktur, saya menolak. Berita yang tersebar itu sama sekali tidak benar. Dokter Amalia telah menjelaskan semuanya pada saya. Juga bukti dari Dokter Aji. Ini benar-benar kesalahpahaman, Pak. Yang saya dengar, gadis itu baik. Tapi Anda lah yang terlalu meremehkan. Saran Dokter Aji sangat tepat. Demi kebaikan rumah sakit ini, saya sudah putuskan untuk memberhentikan Anda. Di PHK kan? Bagus. Dokter yang selalu berpenampilan suci dan teman Dokter Aji itu memang pantas menerimanya. Keputusan yang membuat saya dan rekan-rekan wanita lain di sini rasa aman. Ya, memang mencari musuh adalah lebih gampang daripada membina persahabatan. Kasih saya satu alasan. Kenapa kamu menyingkirkan saya? aku memang harus melakukan hal ini. Ya, tapi kenapa kamu harus melakukannya? Aku tidak mau Elsa menemui kamu. Dan kamu harus menjauhi Elsa. Kamu salah perhitungan. Dengan keluarnya saya dari rumah sakit ini, berarti saya lebih bebas berhubungan dengan Elsa. Dan kamu tahu kan, dia tergila-gila dengan saya. Mau apa lagi? Dengar. Kamu tidak boleh bergaul dengan putriku. Putrimu? Oke, kamu bilang itu putrimu. Kalau memang kamu jantan, kalau memang kamu dewasa, bilang sama dia kalau dia itu putrimu. Dan larang dia berhubungan dengan saya. Mama sama Iko udah makan. Papa mau makan nggak? Papa tadi udah makan. Papa mau langsung istirahat aja. Papa, temenin Ika main monopoli dong, Pak. Papa capek, Kak. Ayo dong, Pak. Ika udah dong, Papa tuh capek. Kamu nggak denger apa? Papa kok galak gitu sih? Papa, tunggu sebentar ya. Main lagi deh. Ada apa sih, Pak, sebenarnya? Nggak ada apa-apa. Papa aneh deh akhir-akhir ini. Emosi Papa mempengaruhi rumah ini. Kenapa sih, Pak? Biasanya kan kalau kita ada persoalan selalu dibicarakan. Kenapa kok kali ini enggak? Udah lama. Papa lagi pusing. Mama nggak usah cerewet emang.
Oh, jangan-jangan papa punya simpanan ya di luar? Atau ingat lagi hubungannya sama Mayang? Ma, Mama nggak usah bicarakan hal itu lagi. Papa tuh udah nggak ada hubungan sama sekali sama Mayang. Kalau gitu kenapa papa ngeliat Mama sama Ika kok seperti lihat musuh aja? Papa capek. Mama juga capek. Ngurusin rumah, ngurusin anak. Iya. Tadi ada sedikit masalah di rumah sakit. Dan Papa agak kepengaruh. Udahlah. Mama temanin Nika, Papa mau istirahat ya. Ya sudah. Minum dulu. Jangan ganggu aku. Aku mau sendirian. Apalagi sih yang kamu sesali? Kamu baru sadar kan? Kalau Mas Ibnu juga bisa berbuat yang tidak baik. Oh, jadi itu kesimpulan Mbak Mayang. Di hati aku, Mas Ibnu itu paling sempurna tanpa cacat. Dia orang yang paling baik. Jangan keblinger kamu. Kamu mestinya marah kalau Mas Ibnu sudah melecehkan kamu. Semua yang Mbak omongin tentang Mas Ibnu itu salah, Mbak. Dia nggak pernah ngelakuin itu semua. Aku dan Mas Aji juga nggak nyangka kalau sampai Mas Ibnu bisa berbuat seperti itu. Ya, tapi kita nggak ada jalan lain kecuali memberi dia pelajaran. Jadi ini semua perbuatan Mas Aji kan? Elsa, itu karena Mas Aji sangat memperhatikan kamu. Masih bagus Mas Ibnu nggak dipukul. Sialan semuanya, Mbak. Elsa! Mas Ibnu! Mas Ibnu! Mas, buka Mas, saya mau bicara sebentar, Mas. Mas Ibnu! Mas! Ada apa, Mbak? Saya ada penting sama Bapak Ibnu. Yang tinggal di sini sudah pindah, Mbak. Pindah? Iya, pindah. Itu korannya. Maaf, saya tak ngambil korannya. Pak, bentar sini, Pak. Ada berita nih. Ya. Di sini ditulis, seorang dokter melakukan pelecehan seks terhadap seorang gadis. Masa di sini ditulis Dokter Ibnu? Memang Ibnu. Jadi Ibnu yang melakukan ini? Pasti beritanya salah. Mungkin Dokter Amalia yang membeberkan masalah ini kepada wartawan. Karena dia pasti akan balas dendam sama si Ibnu kalau dia punya kesempatan. Jadi berita ini benar? Papa juga nggak nyangka kalau Ibnu melakukan hal ini sama Elsa. Kayaknya nggak mungkin deh, Pak. Si Elsa itu kan sangat mengagumi Ibnu, ya kan? Kalaupun si Ibnu mau melakukan sesuatu terhadap Elsa, gak usah pakai kekerasan juga pasti bisa. Mama tuh tahu apa sih soal ini? Kalau emang Ibnu berpikiran macam-macam sama Elsa, emang dia pantas menerima hal ini. Papa nih gimana sih? Elsa itu kan cuma adiknya Mayang. Sementara Ibnu itu kan teman baiknya Papa.
Apaan sih teman sendiri malah dikutukin kayak gitu? Udah lah, nggak usah ngajarin papa deh. Halo? Iya betul. Dokter Ajinya baru aja berangkat. Dengan siapa ini? Halo? 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 Selamat pagi, dokter. Tadi saya telepon ke rumah, tapi sudah berangkat. Saya jamin istri dokter dia akan tahu, meski dalam mimpi. Ini, anggap saja ini sebagai bantuan saya buat anak bapak. Sekarang saya minta bapak keluar, karena saya harus kerja. Terima kasih banyak, dokter. Selamat pagi. Kamu nggak tahu berat ringannya persoalan ini. Kamu tahu akibatnya. Kalau sampai masalah ini dibeberkan di koran, kamu akan hancur, Elsa. Mas Aji nggak punya hak apa, Bun? Siapa bilang Mas Aji nggak punya hak? Dia itu... Mayang! Aku yang bertanggung jawab tentang kamu. Kamu tuh masih muda. Kalau kamu jadi ibu sebelum nikah, kamu tuh bakalan nyesel, Elsa. Percaya Mbak, nyesel kamu. Gak heran Maya nggak mau diperistri sama Ibnu. Karena dia nggak mau ninggalin Papa kan? Berapa banyak lagi sih Pak aib yang Papa sembunyikan? Pasti Elsa sekarang sama Ibnu. Syukur kalau dia sama Ibnu. Kamu gila apa? Kamu malah mensyukuri Elsa sama Ibnu. Kalau terjadi apa-apa sama Elsa, Jangan dikira wanita punya perut terus bisa melahirkan anak seenaknya aja. Kamu nggak bisa bohongin Mas Aji hanya untuk memuaskan keinginan kamu untuk punya anak. Jangan seenaknya aja dong. Kalau saya mau seenaknya sendiri, hari ini tidak mungkin ada Anda sebagai Nyonya Aji. Apalagi Ika. Apalagi keluarga yang sebahagia seperti Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.